ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Bahkan kita bisa mengatakan Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat sedetik pun juga. Bahkan kita bisa katakan semenjak kita lahir di dunia ini sampai kita nanti meninggalkan dunia ini, Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Bahkan ada satu nikmat dari Allah, nikmat ini sangat mahal, sangat berharga. Dan kalau nikmat ini hilang, maka semua manusia ini habis. Hadirin yang mulia, nikmat ini lebih berharga daripada benda-benda yang kita miliki. Sekalipun uang melimpah, tidak ada gunanya kalau Allah cabut ini satu nikmat. Pangkat yang tinggi juga tidak ada artinya kalau hilang ini nikmat. Inilah nikmat yang akan menopang kehidupan. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen. Atau mungkin kita bisa sederhanakan, inilah yang dimaksud dengan nikmat udara. Kalau udara ini hilang di dunia ini, jangankan satu hari atau 1 jam, 10 menit saja ini udara hilang, maka yang namanya manusia tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini. Jadi itu baru satu nikmat dari Allah. Nikmat udara tidak ada artinya apa-apa kita berhadapan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita akan sombongkan dalam hidup ini? Hadirin yang mulia, dan perlu kita pahami bahwa kesombongan inilah yang Allah sangat benci. Iblis laknatullahi alaih, jangan dikira dia tidak beriman kepada Allah. Iblis itu sudah sampai kepada puncak iman. Dia bisa jumpa dengan Allah, berbicara di hadapan Allah. Dan bahkan begitu hebatnya yang namanya iblis, begitu taatnya dia kepada Allah, maka derajatnya diangkat sebagai derajat malaikat. Karena memang dalam kehidupan ini ada memang sesuatu makhluk Allah yang diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Itulah yang disebut dengan malaikat. Ada juga makhluk yang diberi nafsu, tidak diberi akal. Inilah yang disebut dengan binatang. Tapi ada juga makhluk yang diberi akal, diberi juga nafsu. Inilah jin dan manusia. Tapi jin kita lihat, inilah yang disebut dengan manusia. Jadi manusia ini punya akal dan punya nafsu. Maka potensi manusia ini bisa menjadi dua.
bisa naik derajatnya sampai derajat malaikat, bahkan melebihi derajat malaikat. Tapi yang namanya manusia ini dengan nafsunya bisa turun ke derajat binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Bagaimana manusia mengelola dua potensi ini, yaitu potensi akal dan potensi nafsu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi iblis laknatullahi alaihi ini itu begitu taatnya dia kepada Allah, maka dia dinaikkan derajatnya setingkat malaikat. Padahal dia bukan malaikat, dia adalah jin. Jin yang paling mulia yang pernah hadir di dunia ini tidak ada kala iblis. Bahkan diriwayatkan tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang tidak pernah ditempati sujud oleh iblis laknatullahi alaih. Begitu dia taatnya kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, begitu dia taat, maka iblis ini ditempatkan di surga. Jadi iblislah yang menempati surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah tempatkan Adam alaihissalam bukan langsung ke dunia ini, tapi ditempatkan di surga. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu bahagia. Atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua manusia masuk surga. Buktinya ketika Allah menciptakan Adam itu langsung ditempatkan di surga. Dan di surga sudah ada iblis di situ. Mereka bergaul dengan iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat dia bergaul tinggal di situ, menikmati fasilitas yang ada, maka ada perasaan dalam diri Adam, ada sesuatu yang tidak ada ini. Sekalipun sudah lengkap, semua fasilitas, makanan, minuman, semuanya lengkap luar biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak ada, itulah pasangannya Adam alaihissalam, yang disebut dengan istri. Maka Allah ciptakan istrinya, maka mereka hidup dengan tenang, damai, menikmati fasilitas yang ada bersama istrinya. Melihat keharmonisan, kebahagiaan Adam dan Hawa ini, maka iblis ini cemburu. Wah, luar biasa ini Adam dan Hawa ini. Maka hadirin yang mulia, pada saat seperti itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka turunlah perintah. Allah dalam Al-Quran dijelaskan, ketika aku menciptakan manusia, maka aku perintahkan seluruh makhluk, seluruh malaikat itu sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi sebenarnya waktu Adam ini diciptakan itu malaikat protes dalam tanda petik. Untuk apa kau ciptakan lagi ya Allah ini? Bukankah kami ini tiap hari, tiap saat, tiap waktu, tiap detik selalu bertasbih kepadamu, selalu memuji kepadamu. Untuk apa kau ciptakan? Bukankah kalau kau ciptakan makhluk yang ada nafsunya itu sebagaimana jin, maka dia akan membuat kerusakan di bumi ini. Maka Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang engkau tahu. Pendek cerita, ketika diciptakan Adam ini, perintah datang, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah semuanya. Perhatikan ini ayat, Allah katakan perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah para malaikat illa iblis. Jadi malaikat ini sujud semuanya kecuali iblis. Padahal perintahnya Allah tadi, Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam, maka sujud semuanya kecuali iblis. Karena memang iblis bukan malaikat.
Dia adalah jin yang paling taat. Karena taatnya dinaikkan derajatnya setingkat dengan malaikat. Tapi Adam tidak sujud karena sudah ada kecemburuan dalam dirinya, ada keangkuhan. Hadirin yang mulia, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam?" Maka iblis katakan, "Bagaimana aku mau sujud kepada Adam ya Allah? Halaktani min nar wa halaktahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Menurut referensinya iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Mestinya bukan aku yang sujud kepada Adam, tapi Adam yang harus sujud kepada saya. Iblis lupa bahwa perintah sujud itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa ini perintah karena kesombongan dalam diri sudah ada. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat kesombongan ini maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Jadi kesalahannya iblis satu saja, Pak. Dia itu kesalahannya disuruh sujud tidak mau karena dia sombong, maka iblis dilaknat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa kesombongan ini adalah suatu amal yang tidak ada ampun, Pak. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk menghilangkan kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena hadis Nabi mengatakan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak mungkin siapapun orang, tidak mungkin dia akan masuk surga langsung kalau di dalam dirinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Mungkin kalau kita kebanyakan ini bukan biji zarrah, Pak, tapi gunung kesombongan. Apa yang dimaksud dengan kesombongan? Itu menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita lebih dari orang lain. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. Siapapun orang itu pasti akan merasa angkuh, sombong dalam hidupnya kalau dia melihat dirinya lebih dari orang lain dan tidak ada iman dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya kesombongan, menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain, itu sombong. Menganggap dirinya lebih kaya dari orang lain, itu sombong. Melihat dirinya lebih cakep dari orang lain. Pokoknya sederhana saja rumusnya. Melihat diri kita lebih dari orang lain, itu adalah kesombongan, maka secepatnya istighfar. Maka hadirin yang mulia, bahkan di zaman modern ini di abad ke-20 adalah dimulainya abad teknologi dan kecanggihan yang namanya teknologi. Di mana kalau saya masih ingat itu ada suatu kesombongan bahkan mendunia pada waktu itu. Ketika seorang membuat satu kapal yang ini kapal sudah melegenda, itu kapal Titanic. Satu kapal yang sangat besar dan sangat mewah dan bahkan dikagumi oleh para insinyur di waktu itu di seluruh dunia bahwa ini suatu monumen karya manusia. Bahkan begitu sombongnya yang pimpinan arsitek dari punya kapal ini, dia katakan ini kapal tidak mungkin tenggelam. Badai apapun yang terjadi, kecelakaan apapun yang terjadi di laut tidak akan menenggelamkan ini kapal. Bahkan begitu sombongnya, sekalipun Allah tidak mampu untuk menenggelamkan ini kapal. Dari perjalanan Inggris ke Amerika Serikat, apa yang terjadi, Pak? Di tengah laut, Lautan Atlantik, begitu sombongnya dia membelah Lautan Atlantik yang demikian luar biasa, Pak. Banyaknya gunung-gunung es di situ. Baru beberapa gunung es dia tabrak, dia dapat gunung es yang luar biasa kerasnya. Hancur bagian depan dan tenggelamlah itu kapal. Dan sangat melegenda sekarang dan itu masih menjadi misteri. Dan itu disebabkan karena kesombongan. Bayangkan kalau yang merancang itu dia katakan sekalipun Tuhan tidak mampu untuk menenggelamkan ini kapal. Maka hadirin yang mulia, inilah keangkuhan manusia
dengan kecanggihan teknologi, dan ini masih banyak yang terjadi sekarang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam Al-Qur'an itu menjelaskan sederhana begini. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa diri kamu, kalau itu baik, itu pasti datangnya dari Allah. Tapi kalau itu buruk, jelek, itu datangnya dari diri kamu sendiri. Mungkin waktu beberapa tahun yang lalu ada kolega, Pak Darus, gimana memahami ini ayat? Ini klaimnya Allah, kalau itu hasilnya baik, Allah katakan ini dari saya. Tapi kalau ini katakan jelek, dia katakan itu dari diri kamu sendiri. Bagaimana mungkin? Saya bilang hadirin yang mulia, Allah ini sudah menciptakan hukum alam. Allah telah menciptakan sunnatullah. Dan sunnatullah ini tidak akan berubah. Jadi hadirin yang mulia, jadi harus kita bahkan seperti ini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain. Aku tunjukkan, aku bentangkan kepada manusia dua jalan. Ini jalan pertama menuju ke surga, jalan kedua menuju ke neraka. Kemudian Allah katakan, aku tidak memaksa kamu untuk menempuh jalan yang mana. Kau bebas memilih itu jalan. Anda mau pakai jalan ke kanan silahkan, Anda mau pakai jalan ke kiri silahkan. Itulah sunnatullah. Hadirin yang mulia, cuma Allah ingatkan, kalau kau menempuh jalur ke kanan, kau akan sampai ke surga. Kalau kau menempuh jalan ke kiri, kau akan sampai ke neraka, tapi terserah bagi kamu. Cuma Allah dan Rasulnya juga menjelaskan bahwa memang kalau kau menempuh jalan ke kanan itu banyak rintangan, butuh kesabaran, butuh perjuangan, baru akan sampai ke sana. Tapi jalan ke kiri ini memang di situ banyak kenikmatan. Nah, disinilah kadang-kadang manusia terlena. Di sini perjuangannya berat, di sini kenikmatannya nampak. Tapi Allah mengingatkan, kalau kau sampai ke ujung perjalanan sana, kenikmatan akan kau rasakan. Tapi kalau kau melewati ini, memang terasa nikmat, tapi di ujungnya kau akan susah selama-lamanya. Kemudian kita sebagai makhluk manusia ini, sebenarnya kehidupan di dunia ini sebentar saja. Selalu kita ingatkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Nabi katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60-70 tahun. Rata-ratanya umat Nabi itu 60-70 tahun. Hadirin yang mulia, dan waktu 60-70 tahun ini tidak terlalu lama. Allah katakan dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau 1000 dibagi 24, itu tidak seberapa itu. Hanya 41,6. Artinya 41 tahun dunia 6 bulan itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita berumur sekitar 60 tahun, 70 tahun, itu berarti kita hidup di dunia sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Apa artinya 1,5 jam atau 2 jam dibanding dengan waktu di akhirat yang tidak terbatas? Maka hadirin yang mulia, kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan bahagia selamanya di akhirat atau sengsara tidak punya waktu di hari kemudian nanti. Maka hadirin yang mulia, maka oleh karena itu ayat tadi mengatakan, apa yang menimpa dirimu, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa dirimu, kalau itu baik datangnya dari Allah, kalau buruk datangnya dari diri kamu. Sekalipun ayat mengatakan kul kullum min indillah, semuanya datangnya dari Allah. Artinya hukum Allahnya Allah tetapkan bahwa jalan ini kau ikuti akan sampai ke sana. Kalau kau mengikuti jalan ini, kau sampai ke situ. Terserah kepada Anda. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengatakan, mengulang-ulangi bahwa Allah menginginkan semua manusia baik. Allah menginginkan semua manusia masuk surga. Dan jalan ke surga Allah tentukan, tinggal dilewati saja. Dan hadirin yang mulia, apakah jalan ke surga itu? Itulah ketaatan kepada Allah. Itulah tujuan penciptaan manusia. Jadi kalau manusia ini melaksanakan tujuan penciptaannya, maka dia akan bahagia.
Jangankan di akhirat di bahagia, di dunia pun dia akan bahagia apabila orang itu melaksanakan tujuan penciptaannya. Atau dalam bahasa sederhananya, dimanapun orang berada, dimanapun orang bekerja, apabila dia berusaha, bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan, sesuai dengan tujuan tempat dia bekerja, maka dia akan bahagia. Tidak mungkin orang itu merasakan bahagia kalau lain tujuannya kantornya, lain dia yang perbuat. Lain tujuan perusahaannya, lain yang dilakukan. Tidak mungkin. Orang itu akan merasa bahagia kalau apa yang dikerjakan sesuai dengan tujuan di mana dia bekerja. Beginilah manusia ini. Dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidup apabila tujuan hidupnya sama dengan tujuan dia diciptakan. Apakah tujuan kita diciptakan? Kita sudah hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ketika manusia menetapkan tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, pada saat seperti itu manusia itu akan bahagia dalam hidupnya. Karena sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia dan sesuai dengan tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun yang terjadi, orang seperti ini akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa cuma masalahnya kadang-kadang kita apa yang dimaksud dengan ibadah? Apakah itu salat saja, puasa, zikir, naik haji? Tidak. Yang dimaksud dengan ibadah itu artinya taat kepada Allah. Jadi bahasanya, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk taat kepada aku. Dan taat itu kan terbagi dua. Yang dimaksud taat itu adalah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Itulah taat. Jadi mengerjakan perintah itu adalah taat, meninggalkan larangan itu juga adalah namanya taat. Nah, cuma dua persoalan ini perlu dipahami. Ini perlu kita renungkan bahwa perintah itu kalau dikerjakan itu dapat pahala. Dan kalau ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Jadi ini perintah karakternya nanti dikerjakan baru dapat pahala. Tetapi larangan Allah Subhanahu wa taala ini bisa berpahala seterusnya selama larangan itu tidak dikerja. Ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, wih bagusnya itu orang banyak tuh pahalanya, rajin ke masjid dan lain sebagainya. Tapi di sana sini dia bikin keonaran, dia berdusta, dia macam-macam. Hadirin yang mulia, tapi ada orang yang dia pelihara salat berjamaahnya saja, tidak terlalu banyak. Tapi orang ini tidak pernah melanggar perintah Allah. Jadi orang itu kalau dia tidak melanggar perintah Allah, maka selama itu dia berpahala. Ini yang banyak orang tidak pahami, bahwa kalau orang itu meninggalkan larangan Allah sepertinya tidak ada pahala. Padahal kalau orang itu meninggalkan larangan Allah, selama itu dia berpahala. Nanti dia berdosa kalau dia melanggar larangan Allah. Jadi hadirin yang mulia, jadi kita bisa berpahala Pak selama 24 jam. Selama kita tidak melakukan larangan, maka selama itu pula kita berpahala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini karakter daripada agama kita, perintah dan larangan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan, perintah kerjakan berpahala, larangan Anda tinggalkan berpahala seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surah Wal-Asri. Ini adalah surah yang terpendek dalam Al-Quran. Kalau kita ditanya surah apa yang terpendek, itu adalah surah yang hanya mempunyai 3 ayat. Bukan hanya surah Wal-Asri. Hadirin yang mulia, jadi surah yang terpendek dalam Al-Quran itu adalah 3 ayat. Dan salah satunya adalah surah Wal-Asri. Begitu hebatnya surah Wal-Asri ini, sekali beriman Syafi'i yang diklaim sebagai pembaharu ratusan tahun, 100 tahunan, itu sampai kepada kesimpulan. Padahal Imam Syafi'i ini kan hafal Quran 5 tahun, sudah hafal Quran. Ada riwayat mengatakan 7 tahun hafal Quran. Bahkan setiap hari itu dia tamatkan Al-Quran, dia hafal, menyatu dalam dirinya.
Sehingga kadang-kadang dulu kita biasa diskusi, kenapa banyak sekali karyanya Imam Syafi'i. Luar biasa, umurnya terbatas, tetapi karyanya luar biasa banyaknya. Bagaimana tidak berkarya luar biasa banyaknya? Dia hafal 400 sampai 500 ribu hadis. Al-Quran sudah ada di otaknya. Jadi kalau dia mau mengarang suatu karangan, tidak perlu pusing-pusing. Dia tulis ayatnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Lancur saja itu. Kenapa? Karena referensinya sudah ada. Kita ini mencari satu ayat kadang-kadang 1 jam kalau kita tidak tahu caranya. Apalagi mencari hadis. Maka hadirin yang mulia, demikian hebatnya Imam Syafi'i menghafal Quran, menghafal hadis, banyak karyanya. Tapi sampai kepada kesimpulan, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, maka cukup surah Wal-Asri merupakan pedoman bagi kita. Ini harus menjadi perhatian kita. Apa sih kandungan daripada surah Wal-Asri ini? Itu sekitar 200 tahun setelah Nabi meninggal, barulah muncul Imam Syafi'i. Tetapi 14 abad setelah Nabi meninggal, maka muncul juga satu intelektual cendekiawan yang mendunia, yang hafal semua kitab suci. Titik komanya dia hafal. Apalagi kalau Al-Quran, ayatnya, titiknya, di tempat mana, di baris mana dia hafal. Inilah yang disebut dengan Dr. Zakir Naik. Yang kesimpulannya hampir sama dengan kesimpulannya Imam Syafi'i. Cuma kalau Dr. Zakir Naik itu lebih spesifik. Dia katakan siapa orang yang mau masuk surga, persyaratannya ada di dalam surah Wal-Asri. Maka perhatikanlah surah Wal-Asri, amalkan isinya, insya Allah kau akan melangkah tersenyum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat surah yang terpendek ini. Ayatnya cuma 3 saja, tapi mencakup semuanya. Hadirin yang mulia, yang namanya waktu ini, itu kan Allah bersumpah demi waktu, puncaknya di situ. Kemudian waktu ini dipakai Allah bersumpah semuanya, demi waktu siang, demi waktu malam, demi waktu subuh, demi waktu fajar, demi waktu duha. Allah menggunakan ini, puncaknya adalah demi segala waktu. Kemudian Allah katakan, innal insana lafi khusr. Bayangkan itu ayat, Pak, kalau kita mengerti bahasa Arab itu luar biasa. Inna itu sudah kuat itu. Jadi kalau orang mengatakan inna itu berarti penekanan, penegasan luar biasa itu. Apalagi dikatakan la. Baru pakai lagi fi, 3 kali dikuatkan itu. Innal insana lafi khusrun. Jadi semua manusia itu betul-betul akan rugi dia. Siapapun orangnya. Kemudian Allah katakan illalladzina amanu. Kecuali orang, kalau terjemahan Kementerian Agama memang dikatakan kecuali orang yang beriman. Tapi sebenarnya terjemahan ini tidak terlalu tepat. Karena amanu itu bukan orang beriman, tapi aktivitas iman. Dia adalah kata kerja, dia bukan kata isim. Seandainya dikatakan mukmin itu kata benda, tapi dia adalah amanu, itu adalah kata kerja. Jadi Allah katakan semua manusia akan rugi, itu peringatan besar. Apa yang dimaksud dengan rugi? Rugi kan lawannya untung. Nah, karena manusia akan hidup di akhirat hanya 2 tempat. Jadi kalau orang itu untung, tempatnya surga. Dan kalau orang itu rugi, pasti tempatnya neraka. Jadi peringatan besar bahwa manusia dalam hidupnya, kalau dia tidak hati-hati, dia akan semuanya terjerumus ke dalam neraka. Kecuali 3 ini tadi. Yang pertama, amanu. Tiap hari dia bicara iman. Tiap hari dia meningkatkan imannya. Sehingga Nabi mewanti-wanti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang kita tahu dia punya derajat iman sudah sampai ke level yang tertinggi, masih diingatkan oleh Nabi, jadidu imanakum, perbaharui, tingkatkan terus imanmu. Heran para sahabat, gimana caranya memperbaharui iman? Padahal kita sudah yakin. Bahkan ada riwayat mengatakan, sekalipun surga itu diperlihatkan di hadapannya, tidak menambah lagi imannya.
sekalipun neraka diperlihatkan di hadapannya, tidak akan lagi bertambah imannya. Begitu sempurnanya mentok kepada derajat yang luar biasa. Tapi Nabi terus mengingatkan, jaddidu imanakum, tingkatkan, perbaharui terus imanmu. Maka sahabat mengatakan, bagaimana caranya? Wa kaifa nujaddidu imanana? Maka Nabi katakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Inilah rumus yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita ejawantahkan dalam kehidupan kita. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah mendakwakan, banyaklah membicarakan la ilaha illallah. Sebab kalau la ilaha illallah ini sudah masuk dalam diri kita, nggak ada lagi susah. Karena kita yakin bahwa tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Maka semua ini datangnya dari Allah. Ada penyakit, Allah yang sembuhkan. Ada sesuatu yang susah, Allah yang sembuhkan. Hati kita ini selalu berada dalam pemikiran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, inilah penting dan ini harus dibahas lebih jauh, Pak, tentang syahadat ini, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan dikira sepele, inilah fondasi. Kalau pemahaman kita terhadap syahadat ini bagus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak ada susah dalam hidup ini. Orang di sini banyak susah karena belum paham betul apa yang menjadi syahadat yang tiap hari dia ucapkan dalam salatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyarat pertamanya iman. Dan jalan keluarnya Allah sudah tunjukkan, Nabi sudah terkakang. Banyaklah bicarakan, banyaklah merenungkan tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Wa amilus soleh. Ini pun juga kata kerja. Jadi amanu itu kata kerja, wa amilus solehat itu juga kata kerja. Ini artinya aktivitas. Jadi orang itu tidak akan rugi dalam hidupnya kalau aktivitas kehidupannya membahas tentang iman. Aktivitas kehidupannya itu beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi. Itulah amal yang soleh. Dan puncaknya amal soleh ini, inilah yang disebut dengan salat. Salat inilah menempati ibadah yang paling luar biasa. Dan kalau orang menjaga ini salatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, berjamaah di masjid, di musalla, dan dilakukan di awal waktu, orang itu saya yakin tidak ada susah dalam hidupnya. Allah akan angkat kesusahannya itu. Bahkan selalu kita mengatakan, orang yang menjaga salatnya dengan berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam di awal waktu, orang ini tidak akan diperiksa nanti di akhirat, langsung tersenyum-senyum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita menjaga perintah yang tertinggi ini yang disebut dengan salat berjamaah, dan inilah yang hilang sekarang di hati-hati umat. Hadirin yang mulia, amal saleh banyak tapi puncaknya adalah salat. Kemudian yang ketiga persyaratannya, jadi persyaratannya tadi itu orang masuk surga, iman, tiap hari bicara iman. Yang kedua tiap hari beramal saleh. Dan yang ketiga adalah watawasau bil haq watawasau bis sabar. Tawasau inilah yang disebut dengan dakwah. Setiap hari saling kita mengingatkan. Saya keliru, diingatkan oleh yang lain. Yang lain keliru, kemungkinan saya bisa ingatkan. Karena bahasanya ini watawasau, saling. Tidak mungkin ada orang, Pak, yang terus bagus. Itu hanyalah para nabi, orang-orang maksum. Orang seperti kita kadang benar, kadang tidak. Ketika saya berbuat yang tidak baik, orang lain bisa mengingatkan. Ketika orang lain berbuat melanggar dari aturan Allah, saya bisa ingatkan. Inilah yang disebut dengan watawasau. Dan inilah yang disebut dengan dakwah. Apa materinya? Hak, watawasau bil haq. Jadi kita saling mengingatkan kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Inilah Al-Quran dan inilah hadis. Yang inti pokoknya hanya dua. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Inilah yang disebut dengan kebenaran. Dan untuk melakukan ini, pesannya di ayat kedua. Dakwah itu. Watawasau bis sabar. Ketika engkau akan mewujudkan ini agama dalam kehidupan kamu, tidak mungkin kau akan mengamalkan kecuali kalau kau sabar dalam hidup. Maka oleh karena itu sabar itu paling sedikit terbagi 3.
Yang pertama, sabar mentaati Allah. Yang ketiga, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang terakhir ini puncak adalah sabar menerima takdir Allah. Kalau ketiga kesabaran ini kita selalu saling berpesan, maka kehidupan ini enak untuk kita jalani. Maka hadirin yang mulia, coba bayangkan masih kita enak tidur, masih bercengkrama dengan anak atau istri, kemudian dalam kedinginan datang perintah untuk pergi salat berjamaah subuh, kita tinggalkan semuanya itu menuju panggilan Allah. Butuh kesabaran. Jadi sabar mentaati Allah, tidak mungkin orang itu taat kepada Allah kalau dia tidak sabar. Dan yang paling agak berat lagi kesabarannya itu adalah orang yang sabar meninggalkan larangan Allah. Karena sabar meninggalkan larangan Allah ini butuh tingkat kualitas yang agak tinggi. Karena di dalam larangan Allah itu ada kenikmatan. Jadi butuh kesabaran untuk meninggalkan larangan Allah. Perlu kita lihat kenapa dilarang orang berzina. Karena berzina ada kenikmatan di dalamnya. Susah sekali orang untuk meninggalkannya. Kemudian minum khamar ada kenikmatan. Susah sekali orang untuk meninggalkannya. Bahkan kadang-kadang kalau saya peringatkan adik-adik mahasiswa, tolong kau ingat itu ayatnya Allah itu. La takrabus zina. Jangan kau dekati yang namanya zina. Sebab sekali kau terjebak dalam zina, susah untuk lepas. Karena tingkat kenikmatannya luar biasa. Merokok saja, Pak, maaf kepada ada orang merokok. Merokok saja yang tingkat kenikmatannya nggak ada apa-apanya, Pak, dibanding dengan zina. Susahnya orang meninggalkan rokok. Kalau orang sudah terbiasa merokok, susah sekali meninggalkan rokok. Apalagi kalau orang sudah terjebak dalam zina, luar biasa susah untuk meninggalkannya itu. Karena tingkat kenikmatannya luar biasa. Makanya Allah katakan jangan coba-coba dekati. Nah sekarang inilah yang banyak didekati. Bukan hanya didekati, Pak. Dianggap sebagai sesuatu yang lumrah sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin yang mulia, jadi untuk agama ini tegak, harus betul-betul ini sabar. Diusahakan sabar taat kepada Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan puncaknya adalah sabar menerima takdir. Ini lebih berat lagi. Soalnya takdir ini kalau perintah Allah kan jelas dalam Al-Quran. Larangan Allah juga jelas dalam Al-Quran. Takdir ini enggak tahu kapan datangnya. Takdirnya sudah ada, cuma kita tidak tahu kapan berlaku pada diri kita. Hadirin yang mulia, kita ambil contoh sederhana. Kadang-kadang ada orang pagi-pagi diantar suaminya, tertawa, bercanda serta istrinya. Jam 8, jam 7 pagi diantar keluar. Pergilah berangkat diantar dengan senyum. Dan 8, kemudian kira-kira jam 11 datang berita atau ambulans datang ke rumahnya bahwa suaminya tadi yang diantar dengan penuh kecerahan kembali ke rumah sudah berwujud sebagai mayat. Ini takdir. Kalau tidak kuat iman, Pak, dia bisa hancur. Dia bisa luar biasa bimbangnya. Maka inilah puncak daripada kesabaran ini adalah menerima takdir. Takdir penyakit, takdir miskin harus diusahakan dengan sabar sambil berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat hal-hal yang membuat kita susah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mau enak menjalani hidup, peganglah surah Al-Asri, persyaratannya 3, iman, amal, dakwah. Inilah syarat-syaratnya untuk masuk surga. Dan kalau kita tidak dakwah ini, berarti ada persyaratan yang kita tidak penuhi. Satu persyaratan yang kita tidak penuhi, kemungkinan mendapatkan sesuatu yang susah itu. Hadirin yang mulia, maka oleh karena itu kenapa kita bergerak seperti ini, Pak? Ini hanya sekedar untuk bagaimana menghidupkan ini agama. Dan yang agama yang kita maksudkan ini adalah amal agama. Bukan yang diseminarkan, bukan yang didakwakan, bukan ditablik akbarkan, tidak. Bagaimana agama ini ditegakkan. Intinya adalah salat. Dan salat yang kita maksudkan di sini adalah salat berjamaah. Sebab kalau salat berjamaah ini hidup, maka Allah sendiri yang menjamin. Tidak mungkin ada kesaliman, tidak mungkin ada penindasan kalau salat ini sudah ditegakkan dengan berjamaah.
Allah katakan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di sini as-salat itu adalah ma'rifah, bukan nakira itu. Salat yang dimaksudkan itu adalah salat yang ditunjukkan oleh Nabi, dan itulah salat berjamaah. Disinilah kekuatan umat. Apabila umat ini sudah menghidupkan salat berjamaah, maka dunia ini akan kembali di bawah telapak kaki orang-orang Islam. Ini yang harus kita usahakan. Berusaha siapapun orang yang kita jumpai, Pak, silahkan tegakkan salat berjamaah. Pak, mari laksanakan salat berjamaah. Dari segi pahala luar biasa, dari segi persahabatan luar biasa, dan inilah yang dipatok bahwa ketika umat Islam salat Jumatnya sudah sama dengan salat subuhnya, sudah sama posisinya dengan salat Jumat, maka umat Islam ini akan bangkit untuk memimpin kembali peradaban dunia. Dan inilah harus kita usahakan, sehingga kita harus yakin bahwa kita akan rugi kalau tidak ada dalam diri kita tiga ini. Pertama itu adalah bicara iman, yang kedua adalah beramal saleh, dan yang ketiga adalah dakwah. Kapan ada satu di antaranya, tidak akan mulus untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya sebagai mewakili pimpinan rombongan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus, wabil khusus saudara saya ini Pak Tabir Maiding ini sangat banyak membantu, baik dalam hal-hal program, kemudian khidmat. Kami tidak akan mampu membalasnya. Hanya kami berdoa kepada Allah semoga hajat-hajat Bapak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pakai fasilitas di sini, air, lampu, AC. Mudah-mudahan masjid ini akan didatangi oleh seluruh jemaah dari seluruh dunia, dan mudah-mudahan dari tempat ini juga akan berangkat ke seluruh dunia untuk jumpa dengan saudara-saudara kita, dengan menghidupkan tadi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Baik hadirin yang mulia, apa yang saya sampaikan kalau itu benar itu pasti datangnya dari Allah. Toh kalau salah dan keliru itu bersumber dari kebodohan, keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas selalu kita katakan, kalau kita mau enak dalam hidup ini, perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan harmonis dengan sesama manusia, itulah surga sebenarnya sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya di akhirat. Itulah mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.